Dalam pembuatan yogurt, terdapat dua jenis bakteri utama yang berperan, yaitu 1. Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini berbentuk batang yang berperan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang membuat yogurt terasa asam dan membantu proses pengentalan. 2. Streptococcus thermophilus. Bakteri ini berbentuk bulat atau kokus yang berperan dalam menghasilkan asam laktat. Selain itu, bakteri ini menghasilkan enzim yang membantu dalam pembentukan aroma khas yogurt. Kedua bakteri ini bekerja sama untuk mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Proses ini membuat yogurt memiliki rasa asam dan tekstur yang kental. Alasan susu dan yogurt plain perlu dipanaskan hingga 80 derajat Celcius dan kemudian didinginkan kembali ke 40 derajat Celcius sebelum difermentasi, yaitu karena yang pertama ada pemanasan hingga 80 derajat Celcius atau yang biasa kita sebut proses pasteurisasi, yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen atau mikroorganisme berbahaya yang mungkin ada dalam susu mentah. Bakteri ini bisa menyebabkan penyakit jika kita tidak hilangkan. Yang kedua, pemanasan juga bisa menyebabkan denaturasi protein whey dalam susu. Denaturasi ini bisa mengubah struktur protein sehingga lebih mudah dicerna dan diolah oleh bakteri baik yang digunakan dalam fermentasi yogurt. Yang ketiga, pendinginan kembali ke 40 derajat Celcius menciptakan suhu yang optimal bagi pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik. Biasanya, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Suhu ini mendukung fermentasi yang efisien. Yang keempat, dengan memanaskan susu, sebagian besar mikroorganisme yang tidak diinginkan akan dihilangkan. Ini memberikan keunggulan bagi bakteri baik yang ditambahkan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik selama proses fermentasi. Mengapa harus memakai termos? Yang pertama, termos dibuat untuk menjaga suhu di dalamnya tetap stabil, baik panas maupun dingin. Dengan demikian, suhu 40 derajat Celcius bisa dipertahankan selama fermentasi berlangsung, memungkinkan bakteri bekerja secara maksimal. 2. Jika yogurt dipindahkan ke wadah biasa, suhunya akan lebih mudah berubah akibat pengaruh suhu lingkungan sekitar. 3. Termos yang tertutup dengan rapat mampu melindungi yogurt dari kotoran dan debu. 4. Termos praktis untuk dibawa kemana saja dan mudah disimpan. 5. Penggunaan termos juga membantu menjaga tekstur dan kualitas yogurt tetap baik selama proses fermentasi. Kita akan masuk pada kesimpulan dari praktikum membuat yogurt ini, yang dimana kesimpulan ini akan mencakup beberapa poin-poin penting. Yang pertama mengenai proses fermentasi. Yogurt berhasil dibuat melalui proses fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, proses ini mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang akan memberikan rasa asam kepada yogurt. Selanjutnya, yaitu kesimpulan poin kedua mengenai faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada suhu dan juga waktu fermentasi. Nah, waktu dan juga suhu ini sangat-sangat mempengaruhi tekstur, rasa dan juga kekentalan yogurt. Fermentasi optimal biasanya terjadi pada suhu 40-45 derajat Celcius selama 6-8 jam. Selanjutnya kesimpulan ketiga yang kami dapat dari praktikum membuat yogurt yaitu terdapat pada kualitas yogurt. Yogurt yang dihasilkan memiliki tekstur kental, rasa asam yang seimbang, dan aroma yang khas. Jika yogurt terlalu cair atau terlalu asam, hal ini bisa disebabkan oleh suhu yang tidak stabil atau waktu fermentasi yang terlalu lama. Lalu pada kesimpulan yang terakhir yaitu pentingnya kebersihan. Sebelum kita membuat yogurt, kita harus memastikan seluruh peralatan dan bahan harus steril untuk mencegah kontaminasi bakteri lain yang dapat merusak yogurt atau membahayakan kesehatan kita.